Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya jika sahabat beriman subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dalam mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan perihal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan beliau yang terkenal. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, para sahabat pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani dan kita ceritakan kisah hidupnya ke anak-anak kita adalah kisah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dialah seorang yang Rasulullah bersabda ketika memakamkan jenazahnya, "Sungguh, aras Ar-Rahman bergetar dengan berpulangnya Sa'ad bin Mu'adz." Berikut ini kisah singkat tentang Sa'ad bin Mu'adz. Nasab Sa'ad bin Mu'adz. Di antara tradisi Arab adalah sangat perhatian dengan nasab mereka, karena itu tidak lengkap rasanya menceritakan salah seorang tokoh-tokoh Arab tanpa mengenalkan nasab mereka. Nasab Sa'ad bin Mu'adz adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Salman bin Imril Qais al-Ansari al-Ashali dan ibunya adalah Kabsyah bin Rafi bin Ubaidah bin Salabah. Adapun kunyahnya adalah Abu Amr. Dari keterangan di atas, jelaslah bagi kita bahwa Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah seorang sahabat Ansar, yang berasal dari Madinah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi besar dan tampan, bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Memeluk Islam, Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Asyal dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yatsrib, Madinah An-Nabawiyah. Saat itu, Sa'ad berusia 31 tahun. Cerita keislaman Sa'ad bermula ketika serombongan orang-orang Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Rasulullah membacakan Al-Quran kepada penduduk Yatsrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mendengar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun teringat dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya akan diutus seorang rasul di tanah Arab dengan ciri demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan rasul. Pendatang Yatsrib ini pun beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di kampung mereka, di Yatsrib, Madinah Al-Munawwarah, para sahabat Nabi ini mendakwahkan Islam kepada penduduk kampung mereka secara sembunyi-sembunyi. Dakwah mereka pun kian diterima oleh penduduk. Dengan pertambahan penduduk yang memeluk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirim seorang sahabat senior, mendakwahkan Islam di kota mereka. Rasulullah menanggapi permintaan sahabatnya tersebut dengan mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mendakwahi penduduk kota Yatsrib. Dengan diutusnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu inilah cerita keislaman Sa'ad bin Mu'adz dimulai. Datang ke Madinah, Mus'ab menetap di Bani Ganam di rumah Asad bin Zurarah. Beliau radhiyallahu anhu memulai mentarbiyah penduduk dengan ajaran Islam, membacakan mereka Al-Quran, dan menyeru kepada Tauhid. Kedatangan Mus'ab ini akhirnya terdengar oleh seorang tokoh Yatsrib, Sa'ad bin Mu'adz.
Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudair, temuilah dua orang laki-laki itu, As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, mereka datang ke pemukiman kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kalangan kita. Larang dan ancam mereka. Aku tidak mau melakukannya karena As'ad bin Zurarah adalah anak bibiku, sepupuku, seandainya bukan karena hal itu, maka aku sendiri yang akan melakukannya dan tidak menyuruh. Segera Usaid bin Hudair mengambil tombaknya dan pergi menemui Mus'ab dan As'ad yang saat itu sedang duduk di kebun. Ketika As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu melihat kedatangan Usaid bin Hudair, maka ia berkata kepada Mus'ab bin Umair, itu Usaid bin Hudair adalah pemimpin kaumnya, berkata benarlah tentang Allah kepadanya. Mus'ab bin Umair menjawab, jika ia mau duduk mendengarkan, aku akan bicara kepadanya. Maka datanglah Usaid bin Hudair dan berdiri di hadapan keduanya dan mencaci maki keduanya, kemudian berkata, apa tujuan kalian datang kepada kami untuk membodohi orang-orang lemah dari kami? Jika kalian mempunyai suatu kepentingan, sekarang pergilah kalian dari kami. Amarah Usaid itu diladeni dengan tenang oleh Mus'ab, maukah engkau duduk dan mendengarkanku? Jika engkau menerima apa yang aku katakan maka tentunya engkau bisa menerimanya, dan jika engkau membencinya maka hentikanlah. Usaid menjawab, engkau benar. Usaid pun menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya, maka Mus'ab radhiyallahu anhu berbicara kepadanya tentang Islam dan ia membacakan kepadanya Al-Quran. Usaid pun sangat berkesan dengan pembawaan Mus'ab bin Umair, ia mengatakan, demi Allah, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam dalam kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian ia berkata lagi, sungguh tidak ada yang lebih bagus dari perkataan ini, Al-Quran, apa yang harus aku lakukan jika aku ingin masuk agama ini? Tanyanya, maka mereka menjelaskan kepadanya, engkau harus mandi mensucikan diri, mensucikan pakaianmu, kemudian bersyahadat dengan benar dan melaksanakan salat. Usaid pun mandi, menyucikan pakaiannya, bersyahadat, kemudian salat 2 rakaat. Setelah menunaikan hal itu Usaid mengatakan suatu perkataan yang menjelaskan bagaimana kedudukan seorang Sa'ad bin Mu'adz. Usaid berkata, sesungguhnya ada seseorang di belakangku, jika dia mengikuti kalian berdua, niscaya tidak ada seorang pun dari kaumnya kecuali akan ikut memeluk Islam. Aku akan bawa kalian kepadanya. Berangkatlah Usaid bersama As'ad dan Mus'ab radhiyallahu anhu menuju Sa'ad bin Mu'adz yang tengah berkumpul bersama kaumnya. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berkata kepada orang di sekelilingnya, aku bersumpah atas nama Allah, dia datang dengan wajah yang berbeda saat dia berangkat meninggalkan kita. Setelah Sa'ad menanyakan hasil pertemuannya dengan As'ad dan Mus'ab, Mus'ab pun memulai pembicaraan dengan Sa'ad. Mus'ab berkata, bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau rida dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi. Sa'ad menjawab, ya, yang demikian itu lebih bijak. Mus'ab pun menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakannya Al-Quran. Sa'ad memiliki kesan yang sama dengan Usaid ketika menggambarkan perawakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, demi Allah, dari wajahnya, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian Sa'ad berkata, apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam? Mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salatlah 2 rakaat. Jawab Mus'ab. Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan Mus'ab. Setelah itu, Sa'ad berdiri dan berkata kepada kaumnya, wahai Bani Abdu Asyal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukan di sisi kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya, dan paling lurus tabiatnya. Lalu Sa'ad mengucapkan kalimat yang luar biasa, yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka. Sa'ad berkata, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak sampai sore hari seluruh kaumnya pun beriman kecuali Usairim, ia beriman saat tiba perang Uhud, belum pernah sujud namun ia syahid di jalan Allah dalam perang tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Usairim, dia beramal sedikit, namun mendapat ganjaran yang sangat banyak.